Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, di sini saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Yunianingsih, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Mataram. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu evaluasi pembelajaran, macam-macam evaluasi pembelajaran, hasil belajar dan bentuk tesnya. Adapun pengertian dari evaluasi pembelajaran itu sendiri adalah evaluasi pembelajaran adalah suatu proses untuk mengumpulkan, menganalisis atau menginterpretasi informasi secara sistematik. Ini dilakukan untuk menentukan sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut. Nah, kemudian ada pun macam-macam evaluasi pembelajaran itu dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan tujuan, kemudian berdasarkan sasaran, dan yang ketiga berdasarkan ruang lingkup pembelajaran itu sendiri. Yang pertama, evaluasi pembelajaran berdasarkan tujuan. Nah, yang pertama adalah evaluasi diagnostik. Kemudian yang kedua ada evaluasi penempatan, yang ketiga ada evaluasi selektif, dan yang keempat ada evaluasi formatif, dan yang kelima ada evaluasi sumatif. Apa itu evaluasi diagnostik? Evaluasi ini dilakukan untuk menelaah faktor apa yang menyebabkan kelemahan peserta didik. Kemudian apa itu evaluasi penempatan, yaitu ditujukan untuk menempatkan siswa ke dalam program pendidikan yang sesuai dengan karakteristik siswa itu. Kemudian evaluasi selektif, yaitu di mana peserta didik dipilih sesuai dengan kriteria yang ada pada program. Kemudian ada evaluasi formatif, nah di mana evaluasi formatif ini digunakan untuk memperbaiki ataupun meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada evaluasi sumatif, ini dilakukan untuk melihat atau penilaian akhir dari sebuah pembelajaran. Biasanya evaluasi sumatif ini dilakukan ketika pertengahan semester ataupun akhir semester, begitu. Kemudian ada evaluasi pembelajaran berdasarkan sasaran. Nah, di sini ada 3. Yang pertama ada evaluasi konteks, kemudian ada evaluasi input, dan yang terakhir ada evaluasi hasil. Nah, di mana evaluasi konteks ini adalah evaluasi yang ditujukan untuk mengukur konteks program. Nah, baik mengenai kerealistisan latar belakang programnya, kemudian tujuan programnya apa, dan untuk menganalisis kebutuhan-kebutuhan yang akan muncul pada sebuah perencanaan. Itu yang dilakukan oleh evaluasi konteks. Kemudian ada evaluasi input. Nah, di mana evaluasi input ini adalah evaluasi yang ditujukan untuk melihat proses kelancaran dari sebuah proses pembelajaran. Nah, dilihat dari hambatan-hambatan apa saja yang terjadi, kemudian faktor-faktor apa yang membuat mudah, faktor-faktor apa yang menghambatnya, dan seperti itu. Kemudian terakhir ada evaluasi hasil, di mana evaluasi ini diarahkan untuk melihat proses hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir dari sebuah pembelajaran. Nah, jadi setelah tadi dilihat hasilnya, seseorang itu bisa menentukan apakah pembelajaran itu akan diteruskan atau akan diberhentikan di tengah jalan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada evaluasi pembelajaran berdasarkan lingkup pembelajarannya. Nah, di mana di sini dibagi menjadi 3, ada evaluasi program pembelajarannya, kemudian evaluasi proses pembelajarannya, dan yang ketiga ada evaluasi hasil pembelajaran. Nah, di mana evaluasi program pembelajaran ini adalah evaluasi yang mencakup terhadap tujuan pembelajarannya, isi pembelajarannya, kemudian isi program pembelajaran itu apa, strategi belajarnya bagaimana, dan aspek-aspek program pembelajaran apa yang
dibutuhkan dalam suatu pembelajaran. Jadi ya kita sebelum memprogramkan sesuatu itu kita harus benar-benar mengevaluasi apa latar belakang mengapa kita menggunakan program itu, kemudian dampak-dampaknya apa, kita harus pikirkan itu dulu. Nah, baru perencanaan itu akan mudah terlaksana. Kemudian jadi selanjutnya ada evaluasi proses pembelajaran. Nah, di mana evaluasi proses pembelajaran ini mencakup kesesuaian antara proses pembelajaran dengan pembelajaran yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh guru. Kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran juga dilihat dalam evaluasi proses pembelajaran. Kemudian evaluasi hasil pembelajaran. Nah, di mana evaluasi hasil pembelajaran ini adalah evaluasi yang mencakup tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan, baik umum maupun khusus. Ditinjau dari aspek afektifnya dan juga aspek psikomotoriknya. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu mengenai evaluasi hasil belajar. Apa itu evaluasi hasil belajar? Nah, pengertiannya adalah keseluruhan kegiatan pengukuran, pengolahan, penafsiran, dan pertimbangan untuk membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar. Nah, di mana hasil belajar itu bisa digunakan juga atau bisa kita ketahui dengan tes, melalui tes. Nah, apa sih pengertian dari tes itu? Tes adalah tes hasil belajar itu adalah tes yang digunakan untuk mengukur perkembangan atau kemajuan belajar peserta didik setelah mereka mengikuti suatu proses pembelajaran. Nah, jadi setelah tadi kita lihat peserta didik mengikuti proses pembelajaran atau penyampaian materi di kelas, seperti pembelajaran yang sudah kita rencanakan, yaitu melalui tes hasil belajar ini, yaitu bentuk tesnya bisa berupa tes subjektif dan juga objektif. Nah, tes subjektif ini lebih ke seperti soal-soal uraian. Nah, jadi siswa dituntut untuk menjawab sesuai imajinasi mereka atau sesuai pendapat mereka tuangkan dan mereka tulis dengan susunan kalimat yang baik. Itu yang tes subjektif. Kemudian ada tes objektif, itu biasanya jawabannya itu sedikit. Nah, contoh dari tes objektif ini adalah seperti pilihan ganda atau pilihan benar atau salah. Kemudian ada juga tabel cocoknya, di mana tabel cocok itu lebih seperti tabel menjodohkan. Jadi nanti siswa diberikan sebuah pertanyaan di sini. Nah, di sini ada jawabannya tetapi diacak. Nah, jadi tugas siswa adalah hanya mencocokkannya saja. Nah, sebelumnya terakhir saya ingin menyampaikan bahwa evaluasi itu penting, sangat penting, apalagi dalam sebuah pembelajaran, di mana dengan evaluasi kita dapat mengetahui ketercapaian kita dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.